LCMPD. Beliau alhamdulillah saat ini merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Abdul Baik At-Tijani yang ada di Randu Agung. Alhamdulillah, jadi beliau selepas dari Sudan tahun berapa Ustaz? 2013 sampai 2017 di Sudan. 2013 sampai 2017. Itu S1-nya nggih? S1. Mengambil konsentrasi nopo nggih? Sastra Qismul Lughatil Arabiyyah wa Adabiha, sastra Arab. Sastra Arab. Luar biasa. Jadi ingin melanjutkan estafet dari Al-Maghfur lah nggih. Ya, beliau inspirator saya. Luar biasa, luar biasa. Jadi mungkin alumni yang gelarnya sama itu cuman saya, gelarnya saja. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu, keteladanan, serta kesabaran, kegigihannya juga bisa menurun kepada jenengan. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ditunggu karangan salawatnya. Salawat Yarmuti ya. Siapa tahu jenengan mau bikin salawat apa gitu. Kondak, salawat apa gitu. Kondak. Luar biasa. Berarti beliau ini lulusan mana, Ustaz Abdul Muiz? International University of Africa, IUA. IUA. Jami'ah Afriqiyah Al-Alamiyah. Itu di Khartoum, di ibu kota. Di Khartoum. Khartoum itu ibu kota Sudan, nggih? Ibu kota Sudan. Itu dulu saya itu masih ingat ya, ketika saya matur ke dalam Kiai Syarifuddin itu semua para masyayikh ya mengamini semua sih. Ketika saya pamit mau ikut tes ke Mesir gitu kan. Tapi pas saya ke dalamnya Mas Darwis itu, ke Kiai Haji Muhammad Darwis, beliau malah bilang gini, ya mun bisa jak Mesir melolok karena bade saya ke Sudan, mun bisa lulus ke Sudan hebat guys. Jadi agak nerima tantangan beliau gitu. Masya Allah. Nggak tahu beliau masih ingat dengan dawuhnya ini atau enggak, tapi saya masih ingat gitu. Karena di Khartoum itu yang daftar ribuan tuh yang diterima cuma 30. Masya Allah. Dengan ini pilihan itu yang diterima 350 dari sekian yang daftar seluruh Indonesia, masih banyak. Tapi jatahnya Sudan itu cuma 30. Nah, akhirnya kan tertantang kok. Tantangan selanjutnya adalah jenengan membuat kader dari Syarifuddin untuk bisa menembuskan ke Sudan. Sulit. Ke Mesir saja. Karena standar pembelajaran di Sudan itu rata, Pak Kiai. Jadi kalau di Mesir kan terkenal kalau orang Indonesia standarnya demikian. Halo? Nggih. Kalau di Sudan itu enggak pandang bulu. Di Sudan enggak pandang bulu. Mau orang Indonesia kayak mau orang Arab kayak Afrika semua sama rata. Kalau enggak belajar enggak lulus. Hafalannya sama. Sulit Ustaz. Mungkin ke Mesir saja itu kaderisasinya. Soalnya kan saya juga pengalaman ikut tes ke Mesir, jadi bisa diandalkan lah. Siap. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, kembali kepada Sudan, di Khartoum. Menarik, Khartoum ini kan bahasa Arab gitu, Ustaz. Maknanya apa itu? Belalai. Loh, kok namanya belalai, Ustaz? Saya dulu tanya ke orang Sudan ya. Saya tanya ke orang Sudan, wallahu a'lam, apakah ini memang faktanya demikian atau tidak? Khartoum itu katanya itu adalah simbol Sungai Nil yang lewat di ibu kota Sudan. Jadi kalau sampean pakai drone gitu, sampean syuting Sungai Nilnya itu mirip belalai gajah. Oh. Wallahu a'lam. Ini mungkin perspektif, mungkin wallahu a'lam. Cuman yang saya dapati datanya kayak gitu. Khartoum itu adalah gambaran Sungai Nil kalau dilihat dari langit. Gitu. Siap. Kalau menarik. Mengenai tahun baru.
Syekh, di Sudan itu menariknya, itu ternyata Sudan itu punya 3 ibu kota. Ah, baru saya tahu itu. Nah, ibu kota negara, ya, Asimatud Daulah itu Khartoum. Bima fiha qasrul rais jumhuriyah, terus ada koah-koah penting tentang kementerian, apa kantor-kantor kementerian dan lain sebagainya, itu Khartoum. Terus ada namanya Asimatus Sya'b. Ibu kotanya Sya'b, apa ya? Iya, ibu kotanya milik rakyat. Itu namanya Madinatu Durman. Oh. Ibu kota ketiga namanya Asimatu Al-Masani, yaitu tempat industrial, ya pabrik-pabrik percetakan, ya yang sifatnya industri itu ada di kota namanya Bahri. Ini yang dekat banget dengan Sungai Nil. Bahri, kota Bahri. Dikatakan Bahri itu bukan karena ada laut ya, tapi memang sungai. Sungai itu bahar itu di Sudan itu yutlaku alal bahril ahmar, yang ada di timur, arah timur Sudan, itu kan nanti ketemu dengan Bahrul Ahmar. Muhadhi ma'a Madinati Jeddah, ya, yang langsung berhadapan dengan kota Jeddah. Nah, itu Bahrul Ahmar. Terus ada bahar, itu Nil itu sendiri. Orang Sudan kadang bilangnya bahar, karena kalau kita lihat Sungai Nil itu, ya, lebarnya Sungai Nil itu seperti tidak ada ujungnya kalau dilihat dari apa namanya sih, Dohiyatun Nil, apa kayak pinggiran Sungai Nil itu tidak kelihatan ujungnya. Ya mirip sampean kalau ke Surabaya itu, kalau ke Kamal itu kan, atau lihat Bangkalan Madura itu kan jauh sekali gitu, kayak gitu antara Surabaya dan Selat Madura. Jauhnya kayak gitu, makanya dipanggil bahar. Nah, ini ibu kota Sudan yang industri ini itu namanya kota Bahri. Nah, tempat kita belajar itu ada di Khartoum. Ya, walaupun rata-rata mahasiswa Indonesia itu terpecah di 2 kota besar, yaitu Durman dengan Khartoum. Itu ada kampus yang berskala internasional juga, yaitu Jami'atu Durman Al-Islamiyah, yang kebanyakan Azhariyun yang sulit S2 di Mesir, itu larinya ke Durman. Betul. Nah, terus kita ada di ibu kota Khartoum. Terus terkait apa namanya tahun baru di Sudan, ini ada yang menarik ternyata, Ustadz Muhyiddin. Di Sudan itu malam tahun baru itu bertepatan dengan Idul Istiqlal Daulati Sudan. Oh. Berarti tanggal 1 Januari itu adalah hari kemerdekaan Sudan. Seperti itu. Hanya saja selama 4 tahun saya ada di Sudan, itu saya kalau malam tahun baru itu tidak tahu apa-apa. Ya, saya tidur malah tidak tahu apa-apa. Dan saya lihat dan kabar-kabar yang ada itu di Sudan itu di dekat bandara itu ada namanya Sahatul Khadra. Ya, kalau di sini ya mungkin apa ya, bukan stadion ya, tapi ini memang lapangan besar ya, untuk perayaan besar, yaitu ada di pusat kota Khartoum ini. Di Sahatul Khadra ini setiap malam tahun baru kabarnya, ini saya tidak pernah ke sana. Saya tidak pernah ke sana. Kabarnya yang saya tahu itu diadakan, ya semua orang keluar, di situ juga ada fananin ya, ada artis-artis juga yang ikut memeriahkan, terus ada ya liputan-liputan dari Qanawat ya, dari channel-channel televisi nasional yang ada di Sudan, terus juga ada perayaan-perayaan, bahkan ada bakar kembang api, walaupun kembang apinya itu setahu saya di Sudan itu ya dibandingkan kembang api di desa saya itu jauh 10 kali lipat besaran kembang api desa saya. Jangan ke Jakarta ya. Di Tunjung itu kalau anak-anak kecil atau ada hajatan tuh bakar kembang api itu 10 kali lipat kembang apinya Sudan.
Jadi kembang api Sudan itu kayak lidi itu. Jadi terbangnya cit, bunyinya. Ya enggak semeriah Dubai, enggak semeriah apa Timur Tengah yang lain. Tapi kalau ditanya apakah ada perayaan tahun baru, ada. Bahkan diwadahi oleh negara yang pada saat itu di Sahatul Khodra itu menjadi pusat keramaian yang ada di ibu kota Khartoum. Itu untuk skala kota. Adapun pinggiran-pinggirannya yang apa ya, orang-orang biasa lah, orang-orang elit, ya kebanyakan mereka kan masyarakat Sudan itu yang masih kental dalam agama. Ya mungkin tadi Ustadz Gofur itu karena tidak terlalu banyak main, nggak tahu kalau di Mesir itu banyak yang main di tahun baru, banyak yang keluyuran juga gitu kan. Tapi karena kesolehan beliau sampai beliau menyimpulkan dengan begitu begitu baiknya Mesir begini dan begitu. Tapi kalau di Sudan ada perayaan tahun baru tapi tidak sevulgar Indonesia ya. Tidak ini. Soalnya saya tahu, saya dulu ada di Jakarta tahun 2011-2012. Kalau dibandingkan Indonesia itu, saya tahun 2012 itu ada di Monas di malam tahun baru. Waduh Ustaz, ra'aina ajabul ujab. Enggak, saya memang bukan ke Monas itu bukan karena mau merayakan tahun baru Ustaz. Karena saya muridnya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Jadi waktu saya di Jakarta itu saya nyantri kepada Habib Munzir. Habib Munzir itu setiap malam tahun baru beliau mengadakan majelis zikir dari jam 8 start sampai jam 11.